bagi seorang salik, bagi seorang yang berjalan menuju keridhaan Allah. Tidak boleh dia menceritakan tentang hal-hal yang didapatnya dari sebuah amalan atau wiridnya. Amalan yang kita lazimkan itu disebut wirid, itu kan wirid. Nah, apabila kita melaksanakan wirid ini, Allah akan memberi kita sesuatu yang disebut dengan warid. Jadi yang dari kita kepada Allah namanya wirid, balasan dari Allah ke kita namanya adalah warid. Nah, apabila kita berwirid lalu kita diberi Allah warid, jangan dikisahkan warid itu. Jangan dikisah-kisahkan. Warid itu bisa ketenangan hati, bisa kegembiraan. Daripada Al-Hikamil Ata'iyah berkata pengarang Al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Rubbama abbara 'anil maqam man istashrafa 'alaih wa rubbama abbara anhu man wasala ilaih wa dhalik multabisun illa 'ala sahibi basirah. Artinya, kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan tentang suatu makam oleh orang yang mengetahui atasnya, dan kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan daripada makam oleh orang yang telah sampai kepadanya. Dan yang demikian itu tersamar kecuali atas orang-orang yang mempunyai mata hati. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah rubbama haddatsa 'anil maqam minal maqamat kamaqamiz zuhdi wal khawf war raja wat tawakkul wa ghairiha man ittala'a alaih wa lam yasil ilaih wa lam yatahaqqaq fih. Kadang-kadang membicarakan, menguraikan atau menjelaskan tentang suatu makam, suatu kedudukan dari kedudukan yang ada dalam agama kita, seperti kedudukan zuhud, khauf takut pada Allah, raja mengharapkan rahmat Allah, tawakal atas Allah, dan selainnya. Kadang-kadang yang menguraikan demikian, yang menjelaskan demikian itu oleh orang yang mengetahui atasnya dan belum sampai kepadanya dan belum menduduki makam itu. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu hal yang dibolehkan. Ada orang yang menguraikan tentang zuhud. Wah, zuhud itu macam ini, macam itu. Wara macam ini, macam itu. Padahal inya sendiri belum sampai kepada makam yang dikisahkannya itu. Ada orang yang mengisahkan tentang makam panah, makam baka, dengan lancar, dengan luas dikisahkan, diceritakan, padahal inya sendiri belum sampai ke sana. Palingnya hanya mengetahui hal-hal demikian, baik dia mengetahui itu dari keterangan guru-gurunya atau dia mengetahui dari kitab-kitab yang dibacanya. Nah, jadi itu suatu perbuatan yang memang tidak dilarang dalam agama kita, tetapi alangkah baiknya orang yang seperti ini apabila menguraikan tentang yang demikian-demikian itu, dia menyebutkan orang yang mengatanya.
supaya jangan memberikan sangka kepada yang mendengar bahwa dia sudah duduk di makam itu. Misalnya dia menguraikan zuhud, nah, inya sendiri belum sampai kepada tingkatan zuhud. Nah, dia uraikan tentang zuhud. Nah, hendaknya dia menjelaskan tentang siapa yang mengata itu. Misalnya menurut Imam Abul Hasan As-Sazili zuhud itu ini. Atau menurut guruku misalnya zuhud itu ini. Agar tidak memberi sangka kepada pendengar bahwa dia sudah sampai di makam zuhud itu. Boleh aja kita menyampaikan demikian. Kita kisahkan. Kita ada membaca dalam kitab bahwa zuhud itu seperti ini. Kita ada baca dalam kitab ini bahwa makam baka itu artinya demikian. Makam fana artinya demikian. Asal kita padahkan, kita jelaskan, yang kita tahu itu sumbernya dari kitab-kitab yang kita baca atau guru-guru yang kita dengar keterangannya. Nah, jangan sampai kita langsung baka itu ini artinya, fana itu ini artinya, tanpa menyebutkan pengatanya siapa. Nah, bila hal demikian itu memberi sangka kepada orang bahwa dia sudah mengalami, merasakan tentang apa yang diucapkannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang membaca buku tentang Mekah misalnya, dia baca buku tentang Mekah, lengkap. Lalu berkisah Makkah tuh ini, ada Hajar Aswad di sini, ada makam Ibrahim di sini. Alahan pada orang yang sudah naik haji kalau mengisahkan Makkah, padahal belum sudah ke sana lagi. Nah, cuma ini menguasai bukunya atau mendengar banyak kisah-kisah tentang Makkah. Hal demikian kada dilarang dalam agama, boleh aja mengisahkan itu. Cuma alangkah baiknya disebutkan, nah, di buku mana dapat itu atau jar siapa itu, sehingga orang yang mendengar ini tahu bahwa Sidin kada suah juga ke sana artinya. Nah, dimaksud dengan rubbama abbara anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama haddatsa anhu man wasala alaihi wa tahaqqaqa fihi. Nah, terkadang ada pula orang yang menjelaskan, menguraikan tentang makam-makam tadi, zuhud, fana, baka, tawakal, ridha. Nah, dia jelaskan, menjelaskan akan dia oleh yang demikian itu oleh orang yang telah sampai kepadanya. Nah, sampai kepadanya, dan dia sudah mantap, sudah merasakan bagaimana makamnya itu. Nah, kadang-kadang ada juga seperti itu. Nah, kalau orang yang demikian, ya kada perlu lagi jar si jar guru kada perlu, karena ini sudah bisa merasakan itu. Wah, panah itu ini, zuhud itu ini, tawakal itu artinya ini. Nah, orang yang takut kepada Allah itu seperti ini. Nah, ini sudah merasakan itu, sudah duduk di situ. Nah, kalau sudah demikian, kada perlu lagi disandarkan kepada siapa yang mengatanya, karena ini sudah sampai di sana. Nah, sudah sampai ke Makkahnya, berkisah ada perlu lagi jar si anu, karena sudah merasa seorang bahwa di Makkah itu macam apa, melihat seorang sudah di sana. Qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak, sungguh samar, artinya tidak jelas perbedaan antara ini dan itu. Nah, ini kita sulit membedakan antara orang yang mengisahkan nih, apakah memang hanya sekedar pengetahuan atau dia mengisahkan tuh berdasarkan pengalamannya. Sama lancarnya, sama hebatnya. Yang ini lewat buku, kitab, lewat keterangan guru-guru, dia menguraikan tentang makam-makam agama. Yang satu ini berdasarkan pengalamannya sendiri, dia kisahkan tentang makam-makam agama. Nah, kita sulit membedakan mana orang yang sudah sampai ke sana atau hanya sekedar tahu. Nah, itu artinya qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak.
Sulit kita membedakan. Illa ala sahibi basirah, kecuali atas orang yang mempunyai mata hati. Nah, kalau orang yang sudah punya mata hatinya tahu, oh ini berkisah aja ini. Oh, yang itu pengalamannya. Nanya tahu. Kada samar fa innahu la yakhfa alaihi al-farqu bainahuma, bahwasanya tidak nampak, tidak samar, tidak tersembunyi atas orang yang mempunyai mata hati itu perbedaan antara keduanya. Orang yang berkisah hanya ujar orang jua, lawan yang berkisah berdasarkan pengalamannya. Nah, orang yang punya mata hati itu kawan menilai. Nah, sebabnya apa? Karena orang-orang yang sudah mengalami tentang makam baka misalnya, kalau dia bercerita baka, maka perkataan yang dikeluarkannya itu ada mengandung roh. Nah, perkataan yang dikeluarkan itu ada mengandung roh. Hidup artinya perkataannya itu. Kalau yang menguraikan memang berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau orang yang menguraikan tentang suatu makam, tapi yang berdasarkan pengetahuan, nah itu perkataan itu kada punya roh, kada punya makna, kada hidup. Nah, hidup kadanya itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa tanda. Namun tanda ini pun sulit untuk memutuskan ini orang yang bicara hanya sekedar ilmu, adapun ini bicara dengan pengalaman. Ada tandanya. Wa alamatul awal, alamat yang pertama. Alamat pertama itu orang yang mengisahkan, menerangkan tentang kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya. Nah, tandanya parahuhu wastibsharuhu wa nasyatuhu inda ta'bir. Wa dzalik yura fi wajhi. Nah, tandanya itu ada kesan gembira, ada kesan bersemangat ketika menjelaskan tentang itu. Nah, orang ini begitu gembira kelihatan di wajahnya, begitu bersemangat menerangkan tentang zuhud, menerangkan tentang tawakal, menerangkan tentang apalagi raja khauf. Nah, itu tanda bahwa orang ini hanya berdasarkan ilmu, belum sampai kepada berdasarkan pengalamannya sendiri. Satu itu. Yang kedua, alamatnya wada'fu ta'thirih fi qulubil mustami'in, dan lemah pengaruhnya di dalam hati orang-orang yang mendengar itu. Nah, pendengarnya pun lemah, artinya kada berpengaruh perkataannya, penjelasannya itu. Karena penjelasan itu kada punya roh, hanya sekedar ilmunya. Lalu kada ada rohnya, lalu kada bisa menggerakkan orang-orang yang mendengar itu. Nah, itu antara lain tanda-tanda orang yang mengisahkan tentang kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya itu. Bikhilafis tsani, bersalahan yang kedua. Nah, yang kedua ini orang yang mengisahkan berdasarkan pengalamannya. Fa innahu yu'abbiru ka'adatihi bit ta'bir. Nah, dia menjelaskan seperti kebiasaannya dalam hal menjelaskan yang lain-lain. Dia menjelaskan tentang tawakal, ya sama seperti dia menjelaskan hal-hal lain. Kada ada nampak kegembiraan, kada ada nampak semangat kalian, biasa. Nah, biasa. Nah, ini berarti orang ini memang sudah sampai di sana, memang sudah merasai duduk di sana. Dilihat dari keterangannya itu biasa, kada nampak bersemangat, kada nampak gembira di wajahnya. Wa quwwatu ta'thirihi fi qulubil mustami'in, dan kuat pengaruhnya itu takbir pada hati orang-orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya pun kalau dikisahkannya tentang takut kepada Allah, terkesan dalam hati pendengarnya. Ini menunjukkan bahwa keterangannya itu punya roh, hidup, sehingga bisa menggerakkan hati pendengarnya itu.
Nah, itu perbedaan antara orang yang menjelaskan kedudukan-kedudukan agama berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, cuma tadi hal demikian bukan sesuatu yang dilarang. Bukan dilarang. Kita mengisahkan tentang, kita baca buku misalnya, baca kitab, di situ ada tentang keterangan zuhud macam-macam, kita kisahkan, ya kada jadi masalah. Asalkan kita ingat bahwa kita sebutkan dalam kitab Ihya, zuhud itu ini terbagi kepada demikian. Nah, terbagi kepada ini golongan. Dalam Ihya umpamanya disebutkan kitab Ihya supaya pendengar tahu bahwa dasar kita itu Ihya, bukan dasar pengalaman. Nah, thumma qala al-imam bil hikmati tasi'ah wa tsamanin ba'dal mi'ah. Kemudian berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-189. La yanbaghi lis-salik ay yu'abbira an waridatih fa inna dzalik mimma yuqallilu 'amalaha fi qalbih wa yamna'uhu wujudu sidqi fiha ma'a rabbih. Tidaklah patut bagi seorang salik, tidaklah patut bagi orang yang beribadah bahwa dia menguraikan, membuka daripada waridahnya. Karena yang demikian itu membuka waridah termasuk yang mengurangi akan amalnya itu waridah dalam hatinya dan mencegah akan dia adanya kejujuran padanya itu waridah beserta Tuhannya. Nah, itu hikmah yang ke-189. Artinya la yajuzu lisalik ayyuhadditsa an waridatih. Tidak boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang berjalan menuju keridhaan Allah, tidak boleh dia menceritakan tentang hal-hal yang didapatnya dari sebuah amalan atau wiridnya. Amalan yang kita lazimkan itu disebut wirid, bukan wirid. Nah, apabila kita melaksanakan wirid ini, Allah akan memberi kita sesuatu yang disebut dengan warid. Jadi yang dari kita kepada Allah namanya wirid, balasan dari Allah ke kita namanya adalah warid. Nah, apabila kita berwirid lalu kita diberi Allah warid, jangan dikisahkan warid itu. Jangan dikisah-kisahkan. Warid itu bisa ketenangan hati, bisa kegembiraan, bisa kerinduan kepada Allah. Nah, itu warid. Atau bisa ketakutan kepada Allah. Macam-macam warid itu. Tergantung wirid yang kita amalkan. Nah, jadi kada boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang beribadah kepada Allah, dia mengisahkan, membicarakan tentang waridnya itu. Apa contohnya warid itu? Katuma'ninatil qalbi, seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Misalnya kalau kita ini mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang kesejukan dalam hati, datang ketentraman di dalam hati, lupa segala kesusahan hidup. Nah, itu ngarannya namanya warid. Nah, jangan dikisahkan ke orang. Aku kan membuat tenang hati, jangan dikisahkan ke itu. Jangan. Karena Tuhan kada memberi lagi. Ya Tuhan kada kau menyimpan rahasia, ini kisahkan terus. Kita kan kada kau mengawani orang nang kada kau menyimpan rahasia. Kita ni bisi kawan kada kau menyimpan rahasia. Kita kan mau ngawani. Apalagi Tuhan. Warid ini pemberian Tuhan yang istimewa kepada orang yang berwirid. Jangan dikisah-kisahkan itu.
Aku mun beristighfar, mun baca astagfirullahaladzim, itu bisa Allah memberi kita kasfiyah, keterbukaan hati sehingga mata hati kita melihat neraka, azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Nah, bila kita baca istighfar, kelihatan neraka oleh hati kita, menangis kita. Nah, itu ngarannya namanya warid. Jangan dikisahkan itu. Bukan bila baca istighfar itu menangis tuh bang. Jangan dikisahkan itu. Katuma'ninatil qalbi, seperti ketentraman hati, awil kasfi, atau keterbukaan. Illa an syaikhin mursyidin, kecuali boleh kita kisahkan kepada guru yang membimbing kita. Kisahkan. Ulun guru gue kalau membaca ini hati ulun asa kayak apa, kayak ini. Apakah itu bujur atau kada? Kisahkan. Mimpi yang bagus pun, mimpi pun jar Nabi jangan dikisahkan, kecuali kepada orang yang nasih, yang bisa memberikan nasihat kepada engkau. Nah, ini mimpi, apalagi ini warid. Nah, mimpi pun jangan dikisahkan, kecuali kepada orang-orang yang nasih, yang memberikan nasihat kepada engkau. Bal yukhfiha, bahkan dia sembunyikan itu waridah. Nah, sembunyikan, wa yasunuha, dia pelihara, jaga, jangan sampai ketahuan orang. Jangan sampai ketahuan orang. Karena itu warid, kalau kita sembunyikan hanya antara kita dan Allah, nah itu akan selalu bertambah datangnya warid, akan bertambah. Kalau kita hari ini la ilaha illallah, kita baca ada ketentraman hati, kita sembunyikan, nah kayaknya kita baca lebih tentram lagi, Allah akan menambah. Karena dianggap Tuhan, oh ini orang amanah, ini orang amanah, bisa menyimpan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna nafsahu tajidu bidalik lazzatan wa nsyiraha fataqwa bihi sifatuha fayakillu sababu dhalik ta'sirul waridat fi qalbi bal yatmahil. Karena nafsu merasakan pada yang demikian itu, mengisahkan tadi, nafsu ada merasakan kelezatan, kelapangan. Ini kita dapat warid nih, kita berzikir, kita baca Quran, dapat kita ketenangan, kita kisahkan lawan orang. Nah, kita mengisahkan tuh ada kelezatan bagi nafsu kita. Nafsu kita senang, kita kisahkan tuh nafsu kita gembira. Nah, maka berarti kita memperkuat nafsu kita. Hendaknya nafsunya ditekan, jangan sampai dia ada lezat, jangan sampai nafsu ini gembira. Karena nafsu bila ditekan, nah dia akan menjadi baik. Kalau nafsu ini dikembangkan, nah dia akan menjadi nafsu. Nah, kalau kita kisahkan hal-hal yang istimewa diberi Allah, kita kisahkan, nafsu ini jadi senangnya. Nah, nafsu jadi nyaman. Itu berarti kita memperkuat nafsu yang ada dalam diri kita. Yang mestinya nafsu diperangi, mestinya nafsu dilawan. Dengan demikian kita jadi memperkuat nafsu. Maka sedikitlah sebab yang demikian pengaruh itu warid tadi dalam hatinya, bahkan bisa hilang. Ngomong kita kata mengisah-ngisahkan itu kita main bedikit, akhirnya hilang. Karena Allah sudah kada percaya lagi menitipkan waridnya kepada hambanya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang baca salawat misalnya, bila kita baca salawat itu misalnya, itu Allah bisa memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah. Kita baca salawat, hati kita rindu bertemu Rasulullah. Nah, itu warid daripada buah wirid salawat itu. Kita baca salawat, lalu hati kita rindu dengan Nabi kita, sehingga mendengar nama Nabi kita senang hati kita. Itu warid Allah, pemberian Allah kepada kita berkat wirid salawat yang selalu diamalkan.
Orang kada ahli salawat kada akan rindu dengan nabi kita. Disebut nama nabi pun kada jadi ada apa-apanya. Karena jauh daripada wirid salawat. Nah bila orang tuh berwirid salawat, misalnya 100 kah sehari salawat, nah itu akan diberi Allah warid. Nah warid itu berupa kerinduan kepada Nabi, bisa apa ngarannya kesenangan bila disebut orang nama Nabi kita, itu ada anugerah dari Allah. Jangan dibuka kepada orang-orang lain. Jadi as-saliku fi hali sulukihi ma'murun bi kitmani ilmihi wa amalihi wa hali waridatih. Seorang salikin itu pada waktu suluknya itu disuruh, diperintah menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan amalnya, menyembunyikan keadaan waridnya itu. Fa ifsa'uhu lidzalik min qillati ikhlasihi wa adami sidqihi li rabbih. Membuka rahasia yang demikian itu adalah alamat sedikit keikhlasannya dan ketiadaan jujurnya dia bagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka rahasia-rahasia yang diberikan Allah kepada kita berupa warid tadi, ketentraman hati bila berzikir, takut kepada Allah bila membaca ini timbul takutan kepada Allah. Nah itu warid tuh. Bila itu dibuka, nah itu menunjukkan kurang ikhlasnya kita dan menunjukkan kita kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi apa-apa yang diberi Allah kepada kita sebab wirid yang kita amalkan, maka simpan itu, sembunyikan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Kalau hendak mengisahkan, ya kisahkan kepada seorang guru yang membimbing kita. Mungkin ada keterangan-keterangan tambahan daripada warid yang didapat itu. Nah kemudian hikmah yang ke-190. Janganlah kamu ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka apabila engkau seperti demikian, maka ambillah sesuatu yang sesuai akan engkau oleh petunjuk ilmu pengetahuan. Itulah terjemah Al-Hikam yang ke-190 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Idza wafada 'alaika ayyuhas salik malun an'ama bihi 'alaika syakhsun fala ta'khudhu illa bi syartain. Apabila datang atas engkau wahai orang yang menjalani jalan Allah, datang kepada engkau harta, baik melalui sedekah datangnya, melalui hibah atau hadiah, atau keuntungan dari jual beli, atau keuntungan dari bisnis apapun. Nah, datang itu kepada kita, kepada salikin yang memberikan dengannya itu harta tadi atas engkau oleh seseorang. Kita diberi sedekah oleh orang, atau kita diberi hadiah oleh orang, atau kita diberi hibah oleh orang, atau kita diberi keuntungan bisnis oleh seseorang. Pada ta'khudhu, jangan engkau ambil harta itu. Jangan engkau ambil harta sedekah itu, hadiah itu, hibah itu, keuntungan itu. Jangan engkau ambil kecuali dengan dua syarat. Artinya kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ambillah harta tadi. Al-awwal yang pertama syaratnya
an ta'taqida annal mal alladhi wasala ilaik min 'indillahi ta'ala wa anna syakhsa alladhi an'ama bihi 'alaik wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya kita boleh mengambil harta tadi bahwa engkau mengiktikadkan, artinya dalam hati mengiktikadkan, meyakini dengan bulat bahwa harta yang sampai kepada engkau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa orang yang memberikan itu kepada engkau merupakan perantara dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah, rasul, utusan, atau barit, tukang antar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat pertama. Kita ambil keuntungan kita, tapi kita meyakini bahwa keuntungan ini bukan dari fulan, tapi dari Allah. Kita ambil pemberian orang, sedekah, hibah, hadiah, tapi hati kita meyakini bahwa itu dari Allah. Adapun orang ini hanya perantara yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kita. Nah, itu yang pertama kita yakini. Faiza taqatta bihadhil haqiqah izdatta hubban lillah wa ta'alluqan bih wa ittikalan alaihi. Apabila engkau mengiktikadkan dengan ini hakikat tadi, bila kita yakin sebulat-bulatnya yang demikian tadi, harta datangnya dari Allah, bahwa orang ini hanya mengantarkan, orang ini hanya utusan yang ditunjuk oleh Allah mengantarkan kepada kita. Kalau kita yakin demikian, maka engkau akan bertambah cinta kepada Allah. Bertambah cinta kepada Allah. Bertambah lagi bergantung kepada Allah. Bertambah lagi tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan itu bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari diatari, dikirimi oleh kawan kita si fulan, tapi sampai ke rumah kita melalui pembantunya. Tiap hari datang pembantunya ke rumah kita, ini kiriman kawan pian si anu. Datang pulang kita pembantunya, ini kiriman. Nah, maka kita dengan yakin bahwa ini dari si fulan, bukan dari pembantunya. Pembantu itu hanya mengantarkan kepada kita, ditunjuk oleh si fulan itu. Nah, itulah yang membuat kita semakin cinta dengan fulan itu. Itu yang membuat kita semakin kita tergantung dengan si fulan itu. Karena kita yakin bahwa yang mengirim ini fulan. Sedangkan si A itu hanya tukang antarakan. Hanya tukang antarakan hanya. Nah, andai kata demikian halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Datang kiriman, kita yakin ini daripada Allah. Allah yang menyuruh ini, antar nih nah, kawan fulan bin fulan. Nah, ini tukang antarakan namanya. Datang lagi kiriman, hati kita, hadza min indillah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Aina laki hadza? Dari mana ini? Jari Zakaria kepada Nabi, pada Siti Maryam. Min aina laki hadza? Dari mana ini datangnya? Qalat Maryam huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Nah, andai kata demikian yakin kita, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tergantung dengan Allah, semakin takut putus hubungan dengan Allah, semakin takut kada dihiraukan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa kita kada cinta kepada Allah? Kenapa kita kada merasa tergantung dengan Allah? Karena kita selama ini terdinding daripada i'tikad yang demikian itu. Terdinding oleh perantara ini. Kita kada takut diputus hubungan oleh Allah. Kita kada takut dihiraukan oleh Allah.
Kenapa? Karena kita kadang menganggap bahwa nikmat ini dari Allah. Andai kata kita yakin bahwa ini dari Allah, kita takut dengan Allah kalau diputusnya hubungan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa illa saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jikalau tidak demikian i'tikad engkau, jikalau tidak seperti tadi i'tikad engkau, jadilah perantara itu mendinding antara kita dan Allah. Kalau kada demikian, maka perantara ini yang mendinding. Kita akhirnya jatuh cinta kepada pengantara, kita akhirnya tergantung dengan perantara, kita akhirnya berserah diri kepada perantara. Lupa dengan yang sebenarnya memerintahkan untuk mengirim itu. Wa illa saratil wasilah hijaban bainaka wa bainallah. Jadi pendinding jadinya. Jadi langganan kita si fulan yang sering kali memberi hadiah kepada kita, jadi hijab kita, jadi dinding kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataka'u fi kaba'iriz dzunub min ma'asil qulub wal jawarih. Kalau sudah kita terdinding dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan perantara ini, itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa-dosa yang besar, baik anggota dosa-dosa hati atau dosa-dosa anggota. Nah, akibat kita terdinding tadi, ini akibatnya kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Mithlul mudahanah, seperti mudahanah. Mudahanah ini kita segan meluruskan dia kalau dia salah, karena dia banyak berbuat baik dengan kita. Nah, jadi mudahanah. Jadi orang yang selalu memberi kita keuntungan ini, sewaktu-waktu dia tersalah, sewaktu dia jatuh dalam maksiat, kita segan memberikan nasihat kepadanya, segan kita menegur, karena selama ininya seringkali membantu kita. Itu akibat terdinding kita daripada Allah, menganggap bahwa yang memberi itu adalah fulan tadi. Kada nyaman kita menegur, nah kita rancak diberinya, kita rancak dibantunya, jadi asa kada nyaman menegur. Nah, itu mudahanah. Nah, ini akibat apa? Akibat selama ini kita mengetikatkan bahwa yang memberi kita itu adalah fulan bin fulan. Mudahanah. Apalagi maksiat yang jatuh akibat itu an-nifaq, kemunafikan. Kemunafik. Selalu menampakkan kesenangan di hadapannya, menampakkan kegembiraan di hadapannya, menampakkan pujian di hadapannya, walaupun hati kadang-kadang ada nyaman. Hendak beruntak, ya inya mengungkusi selama ini. Hendak beruntak, kena kada dikiriminya lagi. Nah, itu orang terdinding dengan Allah. Waria, ria, beribadah kepada Allah. Tujuannya kena hati supaya si fulan tuh tambah sayang lawan aku, supaya si fulan tambah hormat lawan aku, makin banyak kena kirimannya. Akibat apa? Akibat salah i'tikad. Watasannu, kepura-puraan, wa ghairiha, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu akibatnya. Akhirnya kada jadi hamba Allah lagi, kada jadi hamba Allah lagi, jadi hambanya si fulan itu. Takutan kehilangan si fulan, takutan inya sarik lawan kita, takutan inya berpaling lawan kita, karena kita menganggap selama ini inya semuaan yang segala-galanya untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu i'tikad yang salah, i'tikad yang perlu diluruskan, bahwa nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Fulan bin fulan itu hanya adalah
orang yang ditundukkan oleh Allah untuk mengantarkannya kepada kita. Dan Allah bisa menunjuk orang lain daripada fulan itu untuk menyampaikan nikmat kepada kita. Ini makhluknya jutaan, jangan hanya lawan si fulan itu. Allah bisa menunjuk si A hari ini yang memberi kita. Esoknya Allah bisa menunjuk si B. Jadi jangan khawatir kehilangan perantara. Perantara banyak. Antri perantara. Jangan takutan perantara. Nah, itu syarat pertama. Kita boleh mengambil sesuatu dari orang lain tadi. Kita i'tikadkan dalam hati bahwa hadza min indillah, ini dari Allah. Si fulan bin fulan ini rasulun minallah, utusan dari Allah untuk menyampaikan kepada. Asani yang kedua syaratnya boleh kita mengambil tadi anta'alama hukma syar'i bidzalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada itu harta. Kita mesti tahu bagaimana pandangan agama pada itu harta. Fatanzuru awalan, pertama-tama yang engkau pandang fi ainil malil ladzi wasala ilaik. Pandang dulu hartanya yang sampai kepada engkau itu, hal huwa mimma adinahu syar'u bi isti'malihi aula, adakah itu harta syariat mengizinkan memakainya atau tidak. Itu dulu, pandang dulu hartanya nih, barangnya nih, apakah agama mengizinkan kita menggunakannya. Kita laki-laki misalnya, ada orang memberi kita baju yang terbuat dari sutra contohnya. Nah, terbuat dari sutra, kan laki-laki haram makanya. Nah, itu bertentangan dengan syara. Ada orang misalnya memberikan kita jam tangan yang terbuat dari emas. Nah, itu kan kada boleh kita memakai emas laki-laki. Jangan berpikir yang penting ambil kita jual nyaman aja, itu menjual yang kada baik pulang, orang lain pulang ini maka jadi dosa. Orang lain pulang jadi dosa. Jadi pertama kita pandang dulu hartanya, apakah boleh kita menggunakan harta itu atau dilarang. Nah, summa tanzuru thaniyan ila at-tariq alladhi wasala al-mal ila dhalika asy-syakhs. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta kepada itu orang. Kita pandang lagi orang ini di mana dapat harta itu, di mana dapat duit itu sehingga dia menyampaikan kepada kita. Idrubbama kana maghsuba, karena kadang-kadang itu harta bisa hasil rampasan. Au riswatan, hasil suguk menyuguk, hasil korupsi. Bisa. Au sariqah, atau hasil curi, atau hasil menipu. Au ghairah, atau selainnya minal muharramat, daripada yang diharamkan. Nah, jadi sudah hartanya kita pastikan ini adalah halal, syariat boleh kita memakainya. Kemudian kita tengok lagi orang ini di mana mendapatkannya sehingga menyerahkan kepada kita. Oh, dia dapatkan dari warisan orang tuanya. Nah, berarti ini halal. Oh, dia dapatkan dari hasil jual beli yang benar. Berarti halal. Nah, dua sudah. Barangnya kita boleh memakai, dia mendapatkannya dari yang halal. Summa tanzuru salisan, kemudian yang ketiga engkau pandang ila zatis syakhs, kepada diri orangnya yang memberi itu, yang menyampaikan itu. Hal huwa mukallaf, adakah yang memberi ini orangnya mukallaf, balik berakal? Karena kan kada kau diterima pemberiannya, kada kau diterima jual belinya, karena kanak-kanak belum mukallaf, belum balik berakal. Nah, apakah orang ini mukallaf atau kada?
Balik ke orangnya, bakal ke orangnya. Rasyidun, apakah ini orangnya rasyid? Aula atau tidak? Ada orang yang balik, berakal, tapi orang ini kada boleh menggunakan hartanya, karena hartanya dalam pengawasan pengadilan contohnya, karena orang ini pilot. Orang ini banyak hutang di mana-mana. Orang ini punya harta 10 juta. Tapi hutangnya di mana-mana ratusan juta. Nah, orang ini dipilotkan. Nah, orang ini kada boleh menggunakan duit itu tanpa seizin daripada pengadilan. Nah, kalau orang seperti ini, itu pun kita kada menerima juga. Kada menerima juga. Hutangnya aja banyak, kenapa bari-bari? Ya kamu beri hutang. Nah, jadi pandang dirinya nih. Kalau masalah Islam, non Islam itu kada jadi masalah. Dalam hal muamalat kita boleh kerjasama, bisnis dengan muslim, dengan non muslim itu kada masalah. Yang penting balik berakal, rasyid orangnya. Nah, faida salimal mal minal mazkurat, apabila selamat harta itu dari yang disebutkan tadi. Selamat hartanya, harta yang boleh kita memakainya. Inya pun mendapatkan dari cara yang halal. Orangnya pun balik berakal, lagi cerdik, pandai, rasyid orangnya. Selamat. Walatazamta bisyaratil awal, dan engkau telah melazimi syarat yang pertama tadi, bahwa ini dari Allah. Ini ada dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, dari Allah. Sudah kita etikatkan, hartanya selamat dari hal-hal tadi. Nah, fahuzhu, maka ambillah harta itu, ambil aja lagi kada apa-apa lagi. Ambil aja keuntungan itu, ambil aja hibah itu, ambil aja hadiah itu, ambil aja sedekah itu. Kalau kita sudah mengetikatkan bahwa ini dari Allah, ini minallah, dan hartanya harta yang halal dipakai, halal cara mendapatkannya, dan dari orang yang halal pemberiannya, ambil. Washkurillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil, syukur kepada Allah, karena ini dari Allah. Nah, syukuri Allah, syukuri Allah. Wasribhu fi mardhatih, dan gunakanlah harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulanjaakan duit itu di jalan yang diridhai oleh Allah, yang diizini oleh Allah. Washkuril wasilah, syukuri juga si Fulan perantara ini. Syukuri juga mengantarakan nih. Si Fulan itu disyukuri juga. Kayak apa cara mensyukurinya? Bi antad'wa wa tusniya alaih, dengan bahwa engkau doakan dia dan engkau ucapkan pujian kepadanya. Nah, itu. Jadi lawan Allah kita bersyukur, lawan yang tukang antar ini kita bersyukur. Namun kalimatnya sama-sama bersyukur, tapi caranya berbeda. Syukur kepada Allah, kita meyakini bahwa ini dari Allah, kita gembira dikirimi oleh Allah, kita gunakan di jalan Allah, itu syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada perantara, syukur kepada yang mengirimi ini, doakan dia, jazakallah khair, Allah balaskan engkau kebaikan. Wa tusniya alaih, engkau puji dia, terima kasih. Terima kasih itu pujian. Artinya apa? Kita memuji orang ini orang pengasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Itu sudah cukup. Doakan dia, ucapkan terima kasih, sudah cukup untuk perantara. Jadi mesti kedua-duanya. Jangan perantara ini jangan kada didoakan, jangan kada berterima kasih sama perantara. Ujar Nabi kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ujar Nabi, siapa yang kada berterima kasih lawan suruhanku, berarti kada berterima kasih lawan aku. Jadi perantara terima kasih juga, surungi banyu ka, ada apa-apa.
sebagai tanda penghormatan kita kepada perantara. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, barang siapa tidak bersyukur kepada perantara-perantara Allah ini, berarti kita kada bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.